Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiativika Rahmita. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan alat anestesi. Jadi alat anestesi itu terdiri dari berbagai macam. Dan agar lebih mudah, kita dapat menyebutnya dengan statics, di mana S adalah stetoskop dan laryngoskop, T untuk tube, A adalah airway, T adalah tape, I adalah introducer, C adalah konektor, dan S adalah suction. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi alat yang pertama adalah stetoskop. Stetoskop sendiri adalah sebuah alat medis akustik yang digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh. Stetoskop ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernafasan. Jadi dalam pemasangan endotracheal tube, stetoskop berfungsi untuk memastikan apakah endotracheal tube terpasang dengan benar. Stetoskop akan digunakan untuk mendengarkan bunyi nafas pada kedua paru-paru serta melihat pergerakan nafas dari pasien. Yang kedua adalah laryngoskop. Laryngoskop adalah alat yang digunakan untuk melihat laring secara langsung supaya kita dapat memasukkan pipa trakea dengan baik dan benar. Laryngoskop sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu blade atau bilah dan handle atau gagang. Untuk blade, terdapat beberapa macam blade yang ditandai dengan nomor sesuai dengan kebutuhan si pasien. Untuk nomor 3 digunakan untuk pasien dengan ukuran sedang, dan bila pasien dewasa lebih besar dipakai ukuran 4. Untuk anak digunakan ukuran nomor 2 dan untuk bayi digunakan nomor 1. Dalam penggunaan laryngoskop, jangan lupa untuk memeriksa apakah lampunya nyalanya cukup terang, dan pastikan memegang laryngoskop selalu dengan tangan kiri, dan posisi tangan yang betul adalah memegang pada handle, bukan pada pertemuan blade dan handle. Secara garis besar ada dua jenis laryngoskop, yaitu laryngoskop Mayer yang digunakan untuk anak-anak, dan yang kedua adalah laryngoskop Macintosh yang digunakan pada pasien dewasa. Selanjutnya adalah endotracheal tube. Endotracheal tube merupakan sejenis alat yang digunakan di dunia medis untuk menjamin saluran nafas tetap bebas. ETT dimasukkan ke dalam trakea pasien pada tindakan intubasi yang bertujuan untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernafasan dan udara pernafasan dapat masuk ke dalam paru-paru. Pipa ETT terbuat dari material silikon PVC yang bebas lateks, dilengkapi dengan 15 mm konektor standar, termosensitif untuk melindungi jaringan mukosa dan memungkinkan pertukaran gas, serta struktur radiopak yang memungkinkan perkiraan lokasi pipa secara tepat. Pada tabung didapatkan ukuran dengan jarak setiap 1 cm untuk memastikan kedalaman pipa. Yang selanjutnya adalah LMA atau Laryngeal Mask Airway. LMA sendiri merupakan suatu alat bantu jalan nafas yang ditempatkan di hipofaring, yang berupa balon yang jika dikembangkan akan membuat daerah sekitar laring tersekat, sehingga memudahkan ventilasi spontan maupun ventilasi tekanan positif tanpa penetrasi ke laring atau esofagus. LMA terdiri dari tabung yang terhubung ke cuff oval yang berfungsi untuk mengunci laring. Bentuk LMA seperti ETT yang besar pada ujung proksimal dan yang terhubung dengan masker pada ujung distal. Alat tersebut dibuat agar dapat ditempati pada hipofaring pasien dan melindungi struktur supraglotik. Dengan demikian memungkinkan isolasi relatif dari trakea. Terdapat beberapa jenis LMA yang sering digunakan, yaitu LMA klasik, LMA fast stretch, LMA Prusial, dan LMA fleksibel. Yang pertama adalah LMA klasik.
merupakan suatu peralatan yang digunakan pada airway management yang dapat digunakan ulang dan digunakan sebagai alternatif baik itu untuk ventilasi face mask maupun intubasi ET. Kemudian selanjutnya adalah LMA Fastretch yang terdiri dari satu tube stainless steel yang melengkung dengan diameter internal 13 mm yang dilapisi dengan silikon, konektor 15 mm, handle, cuff, dan suatu batang pengangkat epiglottis. Perbedaan utama antara LMA klasik dan LMA Fastretch yaitu pada tube baja, handle, dan batang pengangkat epiglotik. Selanjutnya adalah LMA Proceal yang mempunyai dua gambaran desain yang menawarkan keuntungan lebih dibandingkan LMA standar selama melakukan ventilasi tekanan positif. Pertama, tekanan seal jalan nafas yang lebih baik yang berhubungan dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Yang kedua, LMA Proceal terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dengan saluran gastrointestinal dengan penyatuan drainage tube yang dapat mengalirkan gas-gas esofagus atau memfasilitasi suatu jalur tube orogastrik untuk dekompresi lambung. Dan yang terakhir adalah LMA fleksibel. Bentuk dan ukuran masnya hampir menyerupai klasik LMA. Dengan airway tube terdapat gulungan kawat yang menyebabkan fleksibilitasnya meningkat yang memungkinkan posisi proximal end menjauhi lapang bedah tanpa menyebabkan pergeseran mas. Selanjutnya adalah oropharyngeal tube atau OPA yang dipasang untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring dan memudahkan penghisapan lendir. OPA dipasang pada pasien yang tidak sadar atau pasien dengan penurunan kesadaran dan tidak boleh dipasang pada pasien yang sadar. Pasien yang dilakukan pemasangan OPA harus dilakukan oral hygiene. Untuk ukuran OPA disesuaikan dengan mengukur panjang OPA dari mulut ke mandibula atau sesuai ukuran kode 00 untuk bayi kecil atau prematur, kode 0 untuk bayi, nomor 1 untuk anak usia 1-3 tahun, nomor 2 untuk anak usia 3-8 tahun, nomor 3 untuk anak usia 8 tahun, dan nomor 4 dan 5 untuk dewasa. Selanjutnya ada nasopharyngeal airway atau NPA, yaitu alat bantu pernafasan yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam saluran hidung untuk mengamankan jalan nafas tetap terbuka. NPA pada ujungnya dirancang melebar yang bertujuan untuk mencegah perangkat tersesat di dalam hidung pasien. Lalu ada face mask yang merupakan alat bantu pernafasan yang memudahkan dalam pemberian oksigenasi kepada pasien. Face mask terdiri dari beberapa macam ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada tape atau plester yang berfungsi untuk memfiksasi pipa trakea setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong atau tercabut. Selanjutnya ada induser yaitu stilet dan forcep magil, digunakan untuk mengatur kelengkungan pipa endotracheal tube sebagai alat bantu saat insersi pipa. Forcep intubasi atau magil digunakan untuk memanipulasi pipa endotracheal nasal atau pipa nasogastrik melalui orofaring. Lalu ada konektor yang menghubungkan antara mesin respirasi atau anestesi dengan face mask dan juga dapat menjadi penghubung-penghubung alat yang lain. Yang terakhir adalah suctioning atau penghisapan merupakan tindakan untuk mempertahankan jalan nafas sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas yang adekuat dengan cara mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkannya sendiri. Suction dilakukan dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube, orotracheal tube, trasektomi tube pada saluran pernafasan bagian atas. Suction dilakukan untuk mengurangi retensi sputum, merangsang batuk, mencegah terjadinya infeksi paru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.